Anguttara Nikaya 8.12 dengan Jenderal Siha. Pada suatu ketika Sang Buddha sedang berdiam di dekat Vesali, di hutan besar, di aula besar yang beratap lancip. Pada saat itu beberapa orang terkemuka Likchavi sedang duduk bersama di balai kota, memuji Sang Buddha, ajaran dhammanya, dan sanggah dalam berbagai hal. Pada saat itu Jenderal Siha, seorang murid dari aliran Jain, sedang duduk di perkumpulan itu. Ia berpikir, yang terberkahi itu tidak diragukan lagi adalah seorang arahat, seorang Buddha yang telah mencapai pencerahan sempurna. Karena beberapa orang terkemuka Likchavi memuji Sang Buddha, ajaran dhammanya, dan sanggah dalam banyak hal. Mengapa saya tidak pergi menemui Sang Bhagawa, yang sempurna, Buddha yang telah mencapai pencerahan sempurna? Kemudian Jenderal Siha menemui petapa Jain dari suku Natika dan berkata kepadanya, "Rohaniawan, saya ingin pergi menemui petapa Gotama." Tetapi Siha, kamu percaya pada ajaran melakukan perbuatan. Mengapa engkau harus pergi menemui petapa Gotama, yang mengajarkan ajaran tidak melakukan perbuatan? Jadi petapa Gotama mempercayai ajaran tidak melakukan perbuatan, mengajarkan tidak melakukan perbuatan, dan membimbing siswa-siswanya dengan cara tersebut. Akhirnya, keinginan Siha untuk pergi mengunjungi Sang Buddha mereda. Untuk kedua kalinya, beberapa orang terkemuka Likchavi duduk bersama di balai kota, memuji Sang Buddha, ajaran dhammanya, dan sanggah dalam berbagai hal. Ia berpikir, yang terberkahi itu tidak diragukan lagi adalah seorang arahat, seorang Buddha yang telah mencapai pencerahan sempurna. Karena beberapa orang terkemuka Likchavi memuji Sang Buddha, ajaran dhammanya, dan sanggah dalam banyak hal. Dan untuk kedua kalinya Siha berpikir, mengapa saya tidak pergi menemui Sang Bhagawa, yang sempurna, Buddha yang telah mencapai pencerahan sempurna? Kemudian Jenderal Siha menemui petapa Jain dari suku Natika dan berkata kepadanya, "Rohaniawan, saya ingin pergi menemui petapa Gotama." Tetapi Siha, kamu percaya pada ajaran melakukan perbuatan. Mengapa engkau harus pergi menemui petapa Gotama, yang mengajarkan ajaran tidak melakukan perbuatan? Jadi petapa Gotama mempercayai ajaran tidak melakukan perbuatan, mengajarkan tidak melakukan perbuatan, dan membimbing siswa-siswanya dengan cara tersebut. Akhirnya, untuk kedua kalinya keinginan Siha untuk pergi mengunjungi Sang Buddha mereda. Untuk ketiga kalinya, beberapa orang terkemuka Likchavi duduk bersama di balai kota, memuji Sang Buddha, ajaran dhammanya, dan sanggah dalam berbagai hal. Ia berpikir, yang terberkahi itu tidak diragukan lagi adalah seorang arahat, seorang Buddha yang telah mencapai pencerahan sempurna. Karena beberapa orang terkemuka Likchavi memuji Sang Buddha, ajaran dhammanya, dan sanggah dalam banyak hal. Dan untuk kedua kalinya Siha berpikir, mengapa saya tidak pergi menemui Sang Bhagawa, yang sempurna, Buddha yang telah mencapai pencerahan sempurna? Kemudian Siha, dengan membawa sekitar 500 kereta, berangkat dari Vesali pada tengah hari untuk mengunjungi Sang Buddha. Dia pergi dengan kereta sejauh daerah yang memungkinkan, lalu turun dan berjalan kaki. Kemudian Jenderal Siha mendatangi Sang Buddha, membungkuk, duduk di satu sisi, dan berkata kepadanya, "Yang dimuliakan, saya telah mendengar ini, petapa Gotama mempercayai ajaran tidak melakukan perbuatan, mengajarkan tidak melakukan perbuatan, dan membimbing siswa-siswanya dengan cara tersebut. Saya percaya mereka yang mengatakan hal ini mengulangi apa yang telah dikatakan Sang Buddha, dan tidak salah menafsirkan ajaran Buddha dengan berbohong. Apakah penjelasan mereka sesuai dengan yang diajarkan oleh Buddha? Apakah ada alasan yang sah untuk menegur dan mengkritik mereka ketika menjelaskan ajaran Buddha? Karena saya tidak ingin salah menafsirkan ajaran Sang Bhagawa." Ada, Siha,
Satu cara bagi seseorang dapat dengan benar mengatakan tentang saya. Petapa Gotama adalah seorang yang percaya dengan tidak melakukan perbuatan, mengajarkan tidak melakukan perbuatan, dan membimbing siswanya dengan cara itu. Dan ada satu cara bagi seseorang dapat dengan benar mengatakan tentang saya. Petapa Gotama adalah seorang yang percaya dengan melakukan perbuatan, mengajarkan melakukan perbuatan, dan membimbing siswanya dengan cara itu. Dan ada satu cara bagi seseorang dapat dengan benar mengatakan tentang saya. Petapa Gotama adalah seorang yang percaya pada pemusnahan, mengajarkan pemusnahan, dan membimbing siswanya dengan cara itu. Dan ada satu cara bagi seseorang dapat dengan benar mengatakan tentang saya. Petapa Gotama adalah seorang yang percaya pada kemuakan, mengajarkan kemuakan, dan membimbing siswanya dengan cara itu. Dan ada satu cara bagi seseorang dapat dengan benar mengatakan tentang saya. Petapa Gotama adalah seorang yang percaya pada pemutusan, mengajarkan pemutusan, dan membimbing siswanya dengan cara itu. Dan ada satu cara bagi seseorang dapat dengan benar mengatakan tentang saya. Petapa Gotama adalah seorang yang percaya pada penghinaan, mengajarkan penghinaan, dan membimbing siswanya dengan cara itu. Dan ada satu cara bagi seseorang dapat dengan benar mengatakan tentang saya. Petapa Gotama adalah seorang yang percaya pada tidak lahir kembali, mengajarkan tidak lahir kembali, dan membimbing siswanya dengan cara itu. Dan ada satu cara bagi seseorang dapat dengan benar mengatakan tentang saya. Petapa Gotama adalah seorang yang percaya pada ambisi, mengajarkan ambisi, dan membimbing siswanya dengan cara itu. Bagaimanakah, Siha, seseorang dapat dengan benar mengatakan tentang saya? Petapa Gotama adalah seorang yang percaya dengan tidak melakukan perbuatan, mengajarkan tidak melakukan perbuatan, dan membimbing siswanya dengan cara itu. Jadi, saya mengajarkan tidak melakukan perbuatan-perbuatan buruk melalui tubuh jasmani, ucapan, dan pikiran. Saya mengajarkan tidak melakukan berbagai jenis perbuatan buruk yang tidak bermanfaat. Dengan demikian seseorang dapat dengan benar mengatakan tentang saya, Petapa Gotama adalah seorang yang percaya dengan tidak melakukan perbuatan, mengajarkan tidak melakukan perbuatan, dan membimbing siswanya dengan cara itu. Dan bagaimanakah seseorang dapat dengan benar mengatakan tentang saya? Petapa Gotama adalah seorang yang percaya dengan melakukan perbuatan, mengajarkan melakukan perbuatan, dan membimbing siswanya dengan cara itu. Jadi, saya mengajarkan melakukan perbuatan-perbuatan baik melalui tubuh jasmani, ucapan, dan pikiran. Saya mengajarkan melakukan berbagai jenis perbuatan baik yang bermanfaat. Dengan demikian seseorang dapat dengan benar mengatakan tentang saya, Petapa Gotama adalah seorang yang percaya dengan melakukan perbuatan, mengajarkan melakukan perbuatan, dan membimbing siswanya dengan cara itu. Dan bagaimanakah seseorang dapat dengan benar mengatakan tentang saya? Petapa Gotama adalah seorang yang percaya pada pemusnahan, mengajarkan pemusnahan, dan membimbing siswanya dengan cara itu. Jadi, saya mengajarkan pemusnahan nafsu, kebencian, dan delusi. Saya mengajarkan pemusnahan berbagai jenis karakter buruk yang tidak bermanfaat. Dengan demikian seseorang dapat dengan benar mengatakan tentang saya, Petapa Gotama adalah seorang yang percaya pada pemusnahan, mengajarkan pemusnahan, dan membimbing siswanya dengan cara itu. Dan bagaimanakah seseorang dapat dengan benar mengatakan tentang saya? Petapa Gotama adalah seorang yang percaya pada kemuakan, mengajarkan kemuakan, dan membimbing siswanya dengan cara itu. Jadi, saya mengajarkan kemuakan akan perbuatan buruk melalui tubuh jasmani, ucapan, dan pikiran. Saya muak dengan hasil berbagai jenis karakter buruk yang tidak bermanfaat. Dengan demikian seseorang dapat dengan benar mengatakan tentang saya,
Petapa Gotama adalah seorang yang percaya pada kemuakan, mengajarkan kemuakan, dan membimbing siswanya dengan cara itu. Dan, bagaimanakah seseorang dapat dengan benar mengatakan tentang saya, Petapa Gotama adalah seorang yang percaya pada pemutusan, mengajarkan pemutusan, dan membimbing siswanya dengan cara itu. Jadi, saya mengajarkan pemutusan akan nafsu, kebencian, dan delusi. Saya mengajarkan dhamma untuk memutuskan berbagai jenis kualitas buruk yang tidak bermanfaat. Dengan demikian seseorang dapat dengan benar mengatakan tentang saya, Petapa Gotama adalah seorang yang percaya pada pemutusan, mengajarkan pemutusan, dan membimbing siswanya dengan cara itu. Dan, bagaimanakah seseorang dapat dengan benar mengatakan tentang saya, Petapa Gotama adalah seorang yang percaya pada penghinaan, mengajarkan penghinaan, dan membimbing siswanya dengan cara itu. Jadi, karakter buruk yang tidak bermanfaat seperti perbuatan buruk melalui tubuh jasmani, ucapan, dan pikiran itu harus dihina. Saya mengatakan bahwa seseorang adalah penghina ketika ia telah meninggalkan karakter buruk yang tidak bermanfaat yang harus dihina, ketika seseorang telah memotongnya di akar, membuatnya seperti tunggul pohon palem, melenyapkannya sehingga tidak muncul lagi di masa depan. Sang Tathagata telah meninggalkan karakter buruk yang tidak bermanfaat yang harus dihina. Beliau telah memotongnya di akar, membuatnya seperti tunggul pohon palem, melenyapkannya sehingga tidak muncul lagi di masa depan. Dengan demikian seseorang dapat dengan benar mengatakan tentang saya, Petapa Gotama adalah seorang yang percaya pada penghinaan, mengajarkan penghinaan, dan membimbing siswanya dengan cara itu. Dan, bagaimanakah seseorang dapat dengan benar mengatakan tentang saya, Petapa Gotama adalah seorang yang percaya pada tidak lahir kembali, mengajarkan tidak lahir kembali, dan membimbing siswanya dengan cara itu. Jadi, saya mengatakan bahwa seseorang yang tidak lahir kembali ketika ia tidak dilahirkan lagi, telah selesai kembali ke dalam rahim di masa depan, ketika ia telah memotongnya di akar, membuatnya seperti tunggul pohon palem, melenyapkannya sehingga tidak muncul lagi di masa depan. Sang Tathagata tidak dilahirkan lagi, telah selesai kembali ke dalam rahim di masa depan, beliau telah memotongnya di akar, membuatnya seperti tunggul pohon palem, melenyapkannya sehingga tidak muncul lagi di masa depan. Dengan demikian seseorang dapat dengan benar mengatakan tentang saya, Petapa Gotama adalah seorang yang percaya pada tidak lahir kembali, mengajarkan tidak lahir kembali, dan membimbing siswanya dengan cara itu. Dan dengan cara bagaimanakah seseorang dapat dengan benar mengatakan tentang saya, Petapa Gotama adalah seorang yang percaya pada ambisi, mengajarkan ambisi, dan membimbing siswanya dengan cara itu. Jadi, saya adalah seorang yang ambisius dengan ambisi tertinggi. Saya mengajarkan dhamma demi ambisi dan saya membimbing para siswa dengan cara itu. Dengan demikian seseorang dapat dengan benar mengatakan tentang saya, Petapa Gotama adalah seorang yang percaya pada ambisi, mengajarkan ambisi, dan membimbing siswanya dengan cara itu. Ketika ia mengatakan hal ini, Jenderal Siha berkata kepada Sang Buddha, "Indah sekali, yang dimuliakan. Indah sekali." Saya berlindung pada Sang Buddha, pada ajaran Dhamma, dan pada perkumpulan sanggah mulai saat ini. Semoga Sang Buddha mengingat saya sebagai umat awam yang telah berlindung di kehidupan ini. Siha, kamu harus melakukan perbuatan setelah mempertimbangkan dengan bijak. Ada baiknya bagi orang terkenal seperti Anda untuk melakukan perbuatan setelah mempertimbangkan dengan bijak. Sekarang saya bahkan lebih senang dan puas dengan Sang Buddha, karena beliau memberitahu saya untuk melakukan perbuatan setelah mempertimbangkan dengan bijak. Karena jika para pengikut agama lain ingin menjadikanku sebagai murid mereka, mereka akan membawa spanduk di seluruh Vesali yang bertuliskan, Jenderal Siha telah menjadi murid kami. Namun Sang Buddha memberitahu saya untuk melakukan perbuatan setelah mempertimbangkan dengan bijak. Untuk kedua kalinya,
saya berlindung pada Sang Buddha, pada ajaran Dhamma, dan pada perkumpulan sanggah. Mulai saat ini, semoga Sang Buddha mengingat saya sebagai umat awam yang telah berlindung di kehidupan ini. Sudah sejak lama, Siha, keluargamu telah menjadi pendukung utama bagi para petapa Jain. Anda harus terus mempertimbangkan untuk memberi kepada mereka ketika mereka datang. Sekarang saya menjadi lebih senang dan puas dengan Sang Buddha, karena beliau memberitahu saya harus terus mempertimbangkan untuk memberi kepada para petapa Jain ketika mereka datang. Yang dimuliakan, saya telah mendengar ini, Petapa Gotama berkata, pemberian hanya boleh diberikan kepadaku dan kepada para siswaku. Hanya apa yang diberikan kepada sayalah yang sangat bermanfaat, bukan apa yang diberikan kepada orang lain. Hanya apa yang diberikan kepada murid-muridku yang sangat bermanfaat, bukan apa yang diberikan kepada murid orang lain. Namun Sang Buddha mendorong saya untuk memberi kepada para petapa Jain. Baiklah, yang dimuliakan, saya akan tahu waktu yang tepat untuk itu. Untuk ketiga kalinya, saya berlindung pada Sang Buddha, pada ajaran, dan pada perkumpulan sanggah. Mulai saat ini, semoga Sang Buddha mengingat saya sebagai umat awam yang telah berlindung di kehidupan ini. Kemudian Sang Buddha mengajarkan Siha ceramah ajaran secara bertahap tentang memberi, dana, perilaku moralitas yang baik, dan alam surga. Beliau kemudian menjelaskan kekurangan kesenangan indria yang begitu kotor dan rusak, serta manfaat dari pelepasan kesenangan indria. Dan ketika Sang Buddha mengetahui bahwa pikiran Siha telah siap, lentur, terbebas dari hambatan pikiran, senang, dan yakin, beliau menjelaskan ajaran khusus para Buddha, penderitaan, asal mula penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Bagaikan kain bersih yang bebas noda dapat menyerap pewarna dengan baik, di tempat itu pula pandangan Dhamma yang tanpa noda dan mata Dhamma muncul dalam Jenderal Siha. Segala pengalaman yang muncul akan berakhir. Akhirnya Siha melihat, mencapai, memahami, dan menembus ajaran Dhamma. Dia melepas keraguan, menyingkirkan keraguan-raguan, dan menjadi percaya diri, mandiri terhadap orang lain sehubungan dengan instruksi guru. Ia berkata kepada Sang Buddha, yang dimuliakan, semoga Sang Buddha bersama perkumpulan sanggah menerima makanan dari saya besok. Sang Buddha menyetujuinya dengan cara berdiam. Kemudian, mengetahui bahwa Sang Buddha telah menyetujuinya, Siha bangkit dari tempat duduknya, membungkuk, dan dengan penuh hormat mengelilingi Sang Buddha, menjaga beliau tetap di sebelah kanannya sebelum pergi. Keesokan harinya, Sang Buddha mengenakan jubahnya di pagi hari dan, dengan membawa mangkuk dan jubahnya, pergi ke rumah Siha. Di sana beliau duduk di tempat duduk yang tersebar, bersama dengan perkumpulan sanggah. Pada saat itu banyak petapa Jain di Vesali berjalan dari jalan ke jalan dan dari alun-alun ke alun-alun, berseru dengan tangan yang diangkat, hari ini Jenderal Siha telah menyembelih seekor anak sapi gemuk untuk santapan petapa Gotama. Petapa Gotama dengan sadar memakan daging yang disiapkan khusus untuknya, ini adalah perbuatan yang dilakukan olehnya. Kemudian seseorang mendatangi Siha dan berbisik di telinganya, tolong, yang dimuliakan, Anda harus mengetahui hal ini. Banyak petapa Jain di Vesali berjalan dari jalan ke jalan dan dari alun-alun ke alun-alun, berseru dengan tangan yang diangkat, hari ini Jenderal Siha telah menyembelih seekor anak sapi gemuk untuk santapan petapa Gotama. Petapa Gotama dengan sadar memakan daging yang disiapkan khusus untuknya, ini adalah perbuatan yang dilakukan olehnya. Cukup, yang dimuliakan. Sudah lama sekali para petapa Jain tersebut ingin merendahkan Sang Buddha, ajarannya, dan sanggahnya. Mereka tidak akan pernah berhenti memberikan gambaran yang salah tentang Sang Buddha dengan pernyataan mereka yang salah, kosong, bohong, dan tidak benar.
Saya tidak akan pernah dengan sengaja mengambil nyawa makhluk hidup, bahkan demi nyawa sekalipun. Kemudian Siha melayani dan memuaskan perkumpulan sanggah yang dipimpin oleh Sang Buddha dengan tangannya sendiri dengan makanan segar dan matang yang lezat. Ketika Sang Buddha telah makan dan mencuci tangan dan mangkuknya, Siha duduk di satu sisi. Kemudian Sang Buddha mengajarkan, menyemangati, meluapkan semangat, dan menginspirasi Siha dengan khotbah ajaran Dhamma. Setelah itu Sang Buddha bangkit dari tempat duduknya dan pergi meninggalkannya.